Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin membahas tema mengenai adil dan keadilan. Yang mana studi keperpustakaan saya mengambil jurnal yang dipublikasikan oleh Darmani pada tahun 2013. Konsep keadilan sosial dalam artikel ekonomi merupakan sebuah sifat dari masyarakat yang adil dan makmur, serta terciptanya kebahagiaan dalam arti material, yakni ekonomi dan kebahagiaan spiritual antara lahir dan batin. Orang lain yang menjadi hak dan tahu mana haknya sendiri atau hak orang lain. Pancasila dipergunakan dalam pembentukan hukum atau menjadi tonggak utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Artinya suatu hukuman atau disebut adil bila hukuman itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pandangan ini tidak dipersoalkan apakah isi atau ketentuan hukum itu adil atau tidak. Menurut saya pribadi itu tidak adil ketika kita memutuskan sesuatu tanpa didasari dengan kebenaran ataupun fakta yang terjadi di lapangan, maka itu tidak disebutkan dengan adil. Terus yang kedua ada perspektif Islam, yang mana keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan yang merangkum keadilan distributif, sosial, dan politik. Asas-asas menegakkan keadilan dalam Islam yaitu kebebasan jiwa yang mutlak dan persamaan kemanusiaan yang sempurna. Keadilan dalam Islam digantungkan kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan didukung oleh hadis dari Rasulullah SAW. Yang ketiga ada fenomena atau problem empirik, yang mana turbulensi dalam proses penegakan hukum merupakan bagian dari munculnya gengsi hukum Indonesia. Untuk itu, pengendalian dari seluruh aparat penegak hukum dan upaya sistematik seluruh lembaga penegak hukum akan sangat membantu. Kita lihat kasus yang sekarang ramai dibicarakan mengenai putusan MK mengenai calon presiden, yang mana MK memutuskan sebelah pihak atau tidak ada unsur keadilan di dalamnya. Terus yang keempat ada analisis dan diskusi. Keadilan pada umumnya berkonotasi dengan penegakan hukum, dan keadilan harus ditegakkan dalam setiap kehidupan manusia. Tidaklah adil hanya mendapatkan keadilan pada satu sisi dan menghilangkannya pada sisi lain. Begitu juga tidaklah adillah menempatkan keadilan pada sekelompok orang sementara pada yang lainnya tidak. Jadi masih banyak sistem keadilan yang tidak ditegakkan dengan seadil-adilnya. Jadi dari pembicaraan di atas dapat saya simpulkan bahwa konsep adil dan keadilan memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari sistem hukum dan pemerintahan hingga interaksi sosial dan ekonomi. Adil dan keadilan berarti memberikan hak, peluang, dan perlakuan yang setara kepada semua individu maupun kelompok. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.